Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita kenikmatan yang luar biasa Mitra Pas. Hingga di Sabtu pagi ini dalam keadaan yang baik kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian manajemen Islam. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang ahlu syafa'ah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Pas yang dirahmati Allah, di pagi hari ini Mitra Pas, kajian manajemen Islam akan mengangkat satu tema menarik, yakni pentingnya kita memiliki jiwa guru agar kita lebih berkah dan bermanfaat. Bersama beliau Bapak Juli Murtado dari Kafah Center di pagi hari ini yang sudah rawuh di Studio 1 Pas FM Pati. Assalamualaikum Ustaz Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar tetap yang terbaik Ustaz? Alhamdulillah. Dan siap untuk menebar motivasi juga nih pagi hari ini. Mitra Pas bisa bergabung bersama kami selama dialog berlangsung di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877, dan juga pastinya Anda bisa simak streaming kami Mitra Pas untuk Anda yang ada di luar kota. Silahkan simak di www.pasfmpati.com atau juga bisa langsung melihat tayangan live audio visual kami di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Pentingnya kita memiliki jiwa guru agar kita lebih berkah dan bermanfaat. Monggo silahkan Ustaz Juli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Mari kita syukuri pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian manajemen Islam. Kajian-kajian yang diharapkan bisa menambah bekal kita, menambah kemampuan kita, agar supaya kita bisa mengelola kehidupan kita dengan lebih baik, lebih sukses, mulia, lebih nikmat, bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat, dan kita menjadi bagian dari rahmatal lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pagi ini kita sengaja untuk sekedar memberikan gambaran motivasi bagaimana Islam mengajarkan kita untuk kita bisa memiliki karakter atau jiwa guru, jiwa ingin mengajarkan ilmu-ilmu apapun, ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu terutama tuntunan-tuntunan Islam, atau ilmu-ilmu yang sifatnya teknis, entah matematika, entah berhitung, entah teknik untuk membenahi sesuatu, dan sebagainya, dan sebagainya. Teknik untuk membuat ini, membuat itu, dan seterusnya. Untuk mengendarai ini, mengendarai itu, termasuk mengendarai kendaraan misalkan seperti itu. Apapun, jiwa guru adalah jiwa di mana kita selalu ingin mengajarkan, ingin melatih, ingin membina, ingin mendidik, ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dimanapun, mulai dari keluarga yang terdekat kita, pasangan kita, anak-anak kita, lingkungan kita, anak-anak buah kita kalau kita sedang bekerja, dimanapun. Jiwa ini adalah jiwa yang sangat baik. Allah
sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam tuntunan Islam, yang memang Allah sendiri yang mendesain, yang membuat untuk tuntunan kepada umat manusia yang sudah disempurnakan melalui Rasul terakhir yang kita cintai. Sudah didok bahwa Islam adalah tuntunan jalan lurus yang sudah disempurnakan, sudah didok, sudah dilegitimasi oleh Allah langsung, karena Allah sendirilah yang memberikan tuntunan tersebut. Maka salah satunya di dalam pertama kali Rasul menerima wahyu itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Jadi tanggung jawab sebagai sang Khalik itu memberikan pengajaran kepada makhluknya, terutama manusia. Nabi Adam diajarin tentang benda-benda dan manfaatnya dan sebagainya dan sebagainya. Dan untuk selanjutnya itu proses pengajaran itu sesuatu hal yang sangat urgent terhadap pembangunan kualitas hidup manusia. Nah, jiwa itu menuntut kepada yang memilikinya atau kita itu untuk terus belajar dan bisa bertanggung jawab untuk meneladani yang kredibel. Sebab kalau orang gak punya ilmu, kelakuannya gak karu-karuan, akhlaknya gak baik, tutur katanya kasar, ya orang itu sudah menjauh duluan. Jadi yang diajarkan jadi sangat tidak efektif, apalagi kalau yang diajarkan ilmu-ilmu yang masih kacau karena kita tidak menguasainya. Maka guru yang baik adalah guru yang memiliki jiwa untuk terus belajar, mencari ilmu, mempelajari, mendalaminya, bahkan mempraktekannya dengan suatu akhlak karimah yang baik. Dan disitulah dimunculkan keinginan kuat untuk mengajarkannya. Jadi kalau kita punya ilmu tidak diajarkan, itu bukan tuntunan Islam. Tinggurni ilmu itu, harta, punya banyak harta, tinggurni tidak untuk sedekah, dimanfaatkan, itu juga bukan tuntunan Islam. Tidak boleh dalam Islam. Bahkan kalau kita punya tohana luas, karena sugih kekayaan kita, atau tinggurni tidak digarap, itu juga bukan tuntunan Islam. Tidak boleh dalam Islam, ya. Nah, ilmu, harta, apapun, ya kita harus manfaatkan. Nah, karena kita dituntunkan oleh Allah, Allah sendiri mengajarkan melalui Rasulnya, melalui tuntunannya, melalui Al-Quran yang terakhir ini, Allah memberikan suatu pengajaran. Bahkan alam semesta ini didesain untuk pada akhirnya adalah pembelajaran untuk manusia, termasuk takdir-takdir yang Allah lakukan, sunatullah, alam semesta semuanya merangsang untuk kita mengetahui, memahami, dan mempelajarinya untuk kembali kepada kemanfaatan kualitas hidup kita. Maka di dalam salah satu surat Al-Luqman juga dia ceritakan
bahwa dia menasihati anak-anaknya, misalkan salah satunya idza qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka aduwwun azim. Nah, ketika Luqman berkata pada anaknya untuk mengajarinya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. La zulmun azim. Nah, contoh seperti itu. Nah, dari berbagai rangkaian di Quran maupun Sunnah, begitu banyaknya yang merujuk kepada pentingnya sebuah pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru yang bisa meneladani, yang punya jiwa mengajar, jiwa melatih, membina, mengevaluasi, kemudian berusaha agar yang diajarkan itu betul-betul bisa dipahami oleh orang-orang yang memang diajar. Boleh aja itu sifatnya murid atau anak buah atau anak-anak kita atau orang lain yang memang membutuhkan. Nah, maka di dalam hadis itu kan disebutkan bahwa barang siapa ingin kebaikan di dunia hendaknya menggunakan ilmu. Pengen sukses di akhirat, gunakan ilmu. Dua-duanya hendaklah menggunakan ilmu. Jadi itu yang kita lihat di beberapa hadis begitu banyaknya. Misalkan, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit atau banyak. Di hadis riwayat Bukhari disebutkan begitu. Nah, jadi apa hubungannya dengan tema kali ini? Kita ingin mengajak bahwa guru itu bukan profesi yang sekarang jadi pejabat guru, fungsionaris menjadi guru, lantas kalau udah pensiun kita nggak pernah ingin mengajarkan pada orang lain. Jadi guru sebagai untuk profesi ya baik, namun yang kita harapkan bukan karena gajinya sehingga bisa membantu kehidupan perekonomiannya, tetapi jiwa guru itu, panggilan guru itulah yang diharapkan bisa membangun kualitas. Kalau guru-guru yang formal maupun umat Islam yang berjiwa guru itu betul-betul menjalankan misi sucinya untuk mengajarkan, mendidik, membina, melatih ilmu-ilmu yang bermanfaat apapun itu, terutama ilmu agama dan ilmu-ilmu teknis, maka terjadilah perubahan, perkembangan yang baik kepada anak-anak atau generasi yang kita beri ilmu itu. Apalagi cara memberikannya itu bagus. Selain gurunya ini sangat teladan, akhlaknya baik, santun, serius, dia selalu mencari ilmu, mendalaminya, kemudian bagaimana dia melatih agar cara mengajarnya bisa lebih efektif, lebih powerful untuk memudahkan peserta didik atau anak buah atau apapun itu, sehingga mereka lebih mudah paham dengan multimedia, dengan cerita-cerita dan sebagainya. Di Quran sendiri begitu banyaknya cerita-cerita, gambaran-gambaran, tuntunan-tuntunan yang itu semua cara Allah merancang untuk mengajari manusia
agar dia bisa mendapat cahaya Allah, mendapat tuntunan Allah dengan penuh keimanan. Sehingga dari keimanan itulah sumber suatu motivasi untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Nah, alangkah indahnya kalau umat Islam itu, baik yang guru secara formal maupun yang bukan menjadi guru secara formal, harus memiliki jiwa guru kepada dirinya, selalu ingin mencari ilmu yang terbaik, selalu mencari cara-cara bagaimana mentransfer ilmunya atau pengajarannya dengan baik, dengan berbagai multimedia, contoh-contoh dan sebagainya, dan sekaligus ingin betul setiap saat untuk memberikan pengajaran-pengajaran. Nah, kalau ada lagi itu jangan begitu. Kalau lagi marah jangan memutuskan sesuatu yang penting. Nah, ben menguasai marah kita harus begini. Puasa itu manfaatnya begini-begini. Sholat itu begini-begini. Dalam Islam bersyukur itu penting. Bersyukur itu begini-begini. Nek gak bersyukur malah terjadi azab Allah. Kelihatannya sepele, tapi lama-lama akan terbukti semuanya tuntunan Allah itu dan seterusnya. Matematika caranya ini nih. Yang baik itu begini. Nah, dibuat gampang. Kadang-kadang ada sedikit permainan contoh-contoh membuat orang tertarik. Nah, ilmu mengajar ini juga merupakan seni yang kalau kita kuat sekali, maka muridnya akan segera memiliki pemahaman yang luar biasa, sehingga akhirnya transfer ilmu akan berkembang terus, sehingga kualitas hidup manusia akan baik. Sebab pengen sukses segalanya, pakailah ilmu. Kalau kita menguasai ilmu, maka kita akan lebih baik kehidupan kita. Nah, maka dalam Islam pun ilmu itu wajib untuk kita pahami. Nah, itu mesti diajarkan, dididik sejak awal. Makanya kadang-kadang sekarang ini sering konsultasi kepada kita tentang parahnya orang tua atau kita yang tidak menjadi guru bagi anak-anaknya. Sehingga akhirnya komunikasi kurang bagus, jarang menasihati, jarang memberikan teladan dan sebagainya. Begitu anaknya bodik, boling dan sebagainya, kuandane wangel dan sebagainya, nyalahne anaknya. Padahal orang tua itulah yang belum memiliki jiwa guru, sehingga nggak seneng ngajarkan, nggak seneng nasihati, nggak seneng nyontohi, nggak seneng meneladani, nggak seneng untuk golek ilmu ben nanti bisa memberikan yang terbaik. Nah, maka carilah ilmu yang terbaik, berilah yang terbaik. Nah, seorang yang berjiwa guru, dia akan terus berkembang ilmunya, seni mengajarnya, dan sekaligus dia akan semakin semangat untuk selalu mengajarkan, mendidik, meneladani kepada semua orang yang memang membutuhkannya. Masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana kalau ada gangguan-gangguan jin atau setan dan sebagainya, itu begitu nggak terbatasnya itu. Nah, alangkah indahnya, alangkah cepatnya kualitas umat Islam ini manakala setiap orang merasa menjadi guru kehidupan, memiliki jiwa guru dan menjadi guru kehidupan yang setiap saat mendidik anak buahnya, mendidik anak-anaknya, mendidik anak peserta didiknya dan sebagainya dimanapun berada. Nah, ini menjadi penting dalam kajian ini. Jangan sampai guru itu kita lupakan jiwa guru itu. Aku duduk guru, malah nyuruh guru untuk mengajarkannya. Ya nggak salah sebetulnya, tetapi kalau kita terhadap anak-anak buah kita, anak-anak kita memiliki jiwa guru, maka senantiasa
kita mau berusaha untuk ngajarin mereka. Pak, kalau begitu nanti kamu capek tapi nggak dapat hasil, kan rugi, ongkosnya jadi tinggi. Nah kalau cara begitu ya kita nggak dapat untung, umpamanya di dalam pekerjaan kita. Nah kalau caranya seperti ini, maka ini nanti proposal kita pasti ditolak. Karena apa? Karena kita kurang untuk memberikan perhitungan-perhitungan dan manfaatnya secara jelas, dan seterusnya. Begitu banyaknya kita perlu mengajarin anak-anak buah kita, anak-anak kita, peserta didik kita, dan seterusnya. Kita nggak perlu harus membuat suatu kondisi, aku jabatanku secara formal bukan guru kok, ya itu kan urusannya guru. Nggak boleh gitu. Di dalam Islam memberikan tuntunan, kita berkewajiban untuk menularkan ilmu. Maka di dalam hadis kan disebutkan bahwa salah satu amal jariah yaitu ilmu yang bermanfaat, yang itu pahalanya akan menjadi sumber kalau dilaksanakan oleh orang yang kita kasih ilmu. Maka yang kasih ilmu itu mendapat pahala seperti apa yang dilakukan muridnya atau orang yang diberi ilmu itu. Dan menjadilah sebuah yang namanya amal jariah, kegiatan-kegiatan yang nyumber terus. Betapa indahnya. Maka kalau kita lihat, misalkan kalau orang meninggal, ada 3 perkara yang itu akan dibawa serta, yaitu amal-amal jariah, sedekah-sedekah jariah, ya, terus ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada semua orang yang membutuhkan, terus anak yang soleh yang mendoakannya. Dan anak soleh yang mendoakannya itu perlu diajari dia agar menjadi anak soleh, agar bisa menjadi anak yang memang terbiasa mendoakan orang tuanya. Jadi semua transfer knowledge, keteladanan, transfer pengalaman dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan umat, dan seterusnya. Maka kalau orang memiliki jiwa guru yang baik, maka anak buahnya akan cepat bisa sesuai dengan standar yang kita inginkan. Kalau kita menjadi pemimpin, kita punya jiwa guru, maka dia akan menahan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tercela. Gak jujur, terus pencitraan, berkata bohong, ya repot kepada anak buahnya, dia gak kredibel. Akhirnya transfer knowledge atau transfer ilmu atau pembinaan, pengembangan anak buah kita akan sulit. Kalau murid ya akan sulit juga, dia cepat berkembang memahami. Juga termasuk dalam keluarga kita, anak-anak kita. Padahal di zaman global yang demikian pengaruhnya luar biasa, dibutuhkan orang yang berjiwa guru dan memang terus belajar, mencari ilmu tentang berbagai hal, dan ilmu tentang bagaimana mengajarkan secara baik. Serta dia akan terus melakukan pengajaran, dakwah, pencerahan kepada manusia-manusia, sehingga akan menjadi maslahah, akan menjadi rahmatan lil alamin. Sebab ilmu itu adalah cahaya-cahaya, dan nasihat itu penting untuk memperbaiki kualitas hidup manusia. Jadi semikian. Maka kita berharap kalau yang sudah jadi guru formal, sudah pensiun, tetaplah menjadi guru apapun, bukan hanya guru olahraga atau guru matematika, tapi guru apapun kepada siapapun yang memang dirasakan membutuhkan. Yang tidak punya formalitas profesi guru, dia pun diharapkan bisa menjadi guru, memiliki jiwa guru untuk senantiasa mengajarkan, senantiasa mencerahkan, senantiasa memberi petunjuk-petunjuk
kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dia terus belajar bagaimana cara mengajarkan, membina anak buah, membina orang-orang yang membutuhkan, dan bagaimana ilmu yang dia ingin sampaikan itu dia kuasai betul, sehingga dia bisa memahami, menguasai, dan terampil, sehingga cara mengajarkannya akan lebih baik karena dia memberikan contoh-contoh nyata kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalkan anak-anak kita, anak-anak buah kita dalam sebuah pekerjaan, peserta didik kita, atau dalam sebuah seminar, atau dalam ceramah-ceramah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jiwa ini perlu dipupuk, perlu dikembangkan terus sampai Allah memanggil kita, sampai ajal datang kepada kita. Sehingga mudah-mudahan yang kita tebar, yang kita ajarkan dan sebagainya menuai buah yang bagus untuk kita, walaupun kita sudah meninggal, menjadi amal jariah kita. Masya Allah. Dan itu akan menjadi bekal-bekal luar biasa kita nanti di alam pembalasan. Yang mudah-mudahan orang yang memiliki jiwa-jiwa guru ini akan memiliki amal jariah yang terus-menerus, karena yang dia lakukan adalah selalu punya keinginan untuk memberikan, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan itu akan menjadi sumber dan akan menjadi bekal luar biasa untuk menggapai pahala yang terbaik kelak setelah kita berada di alam pembalasan atau di alam akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan. Punya jiwa guru, maka dia akan terus berkembang. Dia punya keteladanan yang bagus, sekaligus dia sangat bermaslahah, bermanfaat, menjadi rahmatan lil alamin dengan mengajarkan berbagai ilmu-ilmu itu yang akhirnya akan membangun peradaban yang baik, membangun kualitas kehidupan umat manusia dengan lebih baik. Saya kira demikian. Mari kita diskusi pada hari ini. Silakan. Iya, baik. Dan mitra pas, pembahasan yang sangat menarik ini tentunya akan semakin menarik jika Anda bergabung bersama kami di SMS dan WhatsApp 085277999901, telepon di 0295385877, atau jika bisa langsung menyematkan komentar di kolom komentar fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan menyapa Anda yang pagi hari ini sudah masuk di WhatsApp dari Pas FM Pati, ada dari Mbak Yani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek Perso, bagaimana dengan guru era sekarang yang banyak mengeluh karena ruang geraknya terbatas? Untuk menegur siswanya yang berbuat salah saja harus pikir ulang karena takut justru ada efek negatif di belakangnya. Terima kasih, dari Mbak Yani. Kalau saya berpandangan, memang iklim proses belajar mengajar kita perlu disempurnakan terus. Jangan sampai situasi perkembangan zaman sekarang ini bergerak tanpa moral, tanpa tujuan yang jelas, sehingga akhirnya mudah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk akhirnya memprotes guru dan seterusnya. Namun di dalam konsep Islam, panggilan guru itu sekaligus perlu dikembangkan terus, dicerahkan terus, agar supaya timbul juga suatu suatu kepemimpinan di dalam jiwa orang-orang yang menjabat, yang berprofesi sebagai guru, untuk dia menjadi pemimpin yang baik, menjadi suri teladan yang baik. Sebab banyak guru-guru yang karena karakternya baik, suka membantu murid-muridnya, suka memberikan pandangan-pandangan. Kalau ada kesulitan, mudah diajak konsultasi anak-anak buah,
dan pandai memberikan suatu cerita-cerita atau apapun, tip-tip yang baik untuk anak itu mudah memahami ilmunya, biasanya guru itu disukai. Nah, kalau guru disukai, menjadi kredibel, maka di dalam mengajar itu akan lebih efektif dan murid-muridnya bisa menjadi nurut. Murid beling itu bukan hanya faktor muridnya yang beling, boleh jadi gurunya kurang kompeten. Dan ini yang sering kurang disadari. Sebab sebetulnya di dalam suatu komunitas, organisasi pembelajaran, misalnya sekolah dan sebagainya, kita yang bolak-balik melusak-melusuk di sekolahan, itu kelihatan sekali kalau sekolahnya itu budayanya kurang bagus, maka muridnya juga beleding-beleding, gurunya nggak berwibawa dan sebagainya. Nah, akhirnya terciptalah suatu budaya yang nggak kondusif untuk belajar mengajar. Jadi seperti itu. Nah, dari kondisi begitu biasanya terus timbullah suatu kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya marah dan sebagainya. Akhirnya wangal dididik, akhirnya dengan hukuman-hukuman dan sebagainya. Sehingga saya berpandangan kondisi makro tentang bagaimana terjadinya perlindungan, dukungan perlindungan kepada sistem belajar mengajar ini harus baik dan harus punya political will yang bagus, sehingga dibuat suatu aturan-aturan yang baik. Sekaligus bagaimana kualitas guru kita harus dididik untuk menjadi manusia teladan, manusia yang pandai untuk mengajar, manusia yang sangat kredibel di dalam berbagai cara mengajarnya, termasuk tutur katanya, termasuk sistem pengajarannya, entah pakai edukasi, entah pakai apa, sehingga kualitas mengajar itu menjadi sangat tinggi. Dan itu memungkinkan anak buahnya atau peserta didiknya akan mudah mengikuti. Saya berkali-kali masuk, kalau sekolahnya itu bagus, budayanya bagus, guru-gurunya bagus, ngemong dan sebagainya, adalah kok muridnya bagus. Nah, kadang-kadang terjadi di situasi yang sekarang ini, kadang-kadang karena memang dilepas, persaingan antar sekolah juga cukup tinggi untuk ngerebut dan sebagainya, sehingga pola zonasi, pola ini akhirnya kan sekarang mau ditinjau ulang lagi itu pola zonasi dan sebagainya, ada plus minusnya semacam itu. Akibatnya sekolah-sekolah yang kurang kredibel itu kekurangan orang. Akhirnya kekurangan orang berusaha untuk pokoknya anak orang. Nah, peserta didik ini kadang-kadang ada yang bedik sana, bedik sini, ada yang sudah dikeluarkan sekolah sana, sekolah sini. Akhirnya nggak ada yang nerima, akhirnya diterimalah di sekolah itu. Nah, sekolah yang kualitas budayanya dan guru-gurunya dan manajemen di sekolah itu kurang bagus, akhirnya sulit untuk mengatasi problematika ini. Peserta didik ya bedik-bedik, beling-beling, malah di mana-mana dia nggak diterima, dikeluarin, masuk situ. Akhirnya dia bikin acara, ada orang baik, ada orang yang nggak baik, peserta didik yang baik, ada yang tidak baik. Akhirnya karena gurunya, manajemennya memang kurang kuat menciptakan budaya manajemen di sekolahnya itu, maka yang terjadi seakan-akan yang beling-beling itu menguasai budaya di situ, sehingga nggak tertib, celelean, gojek sana, gojek sini, demprak sana, demprak sini, sedikit-sedikit tersinggung dan sebagainya. Nah, sebaliknya kalau manajemen sekolah bagus, gurunya bagus, itulah murid-muridnya itu karena kredibel akhirnya bagus. Yang jelek itu sedikit. Katut arus yang bagus
budaya yang bagus. Jadi ini yang kadang tidak disadarinya. Yang disadari pokoknya wong beling dikandani itu dihukum dan sebagainya, bisa-bisa pulang-pulang gurunya diparani, diancam dengan pisau dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ini perlu ada manajemen sekolah yang baik, ada manajemen guru yang baik dan sebagainya. Nah, kalau pada forum ini kita cerita tentang bagaimana jiwa guru ini, saya memang nggak secara formal bukan guru ya, tapi saya di mana-mana berfungsi sebagai guru, itu ngajar sana ngajar sini dan sebagainya. Ada orang konsultasi kita berikan ini pencerahan, ngasih seminar sana sini dan sebagainya, atau jadi pembicara di misalkan di S2 atau apa di universitas dan sebagainya. Nah, jadi kita bukan guru secara formal walaupun pernah jadi guru atau dosen, namun jiwa guru itulah yang berkembang. Nah, jiwa guru yang berkembang inilah maka profesi guru akan menjadi profesi yang digelutinya dengan baik. Ilmunya makin tajam, cara mengajarnya makin bagus, keteladanan akhlaknya makin bagus, sehingga kredibilitasnya dia makin bagus. Ada banyak orang marah itu akibat dari situasi yang tidak kondusif. Sebaliknya, ada gegeran banyak itu ketemu satu orang yang berwibawa dan dia memang orang yang kuat sekali akhlaknya, langsung menencep itu, nurut sama itu. Nah, contohnya. Jadi gitu. Saya berkali-kali masuk ke sekolah, kalau dari depan aja sudah kelihatan tuh auranya. Penataannya begini rapi, guru-gurunya santun apa, murid-muridnya juga gitu. Begitu kita masuk begitu, kok baik semua ya. Ya kalau ada yang gojek titik-titik nggak apa-apa itu. Tapi sebaliknya, kadang kita masuk dari depan auranya wis gak pas itu. Gurunya cuek, ini cuek. Anak-anak peserta didiknya itu brang-brung nggak karu-karuan dan sebagainya. Gurunya memberikan suatu arahan-arahan gak dirungokne blas. Nah, ini sebetulnya budaya kerja di sekolah itu yang perlu dibenahi. Budayanya nggak bagus, akhirnya nggak kredibel. Gurunya juga kurang kredibel. Akhirnya mendapatkan murid asal-asalan yang nggak benar juga, sehingga terjadilah budaya yang kurang kondusif untuk belajar mengajar. Jadi seperti itu. Ceritanya panjang lebar kalau menyangkut masalah ini. Tapi intinya mari kita pribadi-pribadi kita pupuk terus jiwa guru kita sehingga menjadi guru yang baik. Banyak sekali ya guru yang baik itu dikenang. Bahkan kalau kita reuni itu lucu terjadi itu. Kalau misalnya reuni untuk SMA misalnya gitu ya, itu kan ada beberapa guru yang dipanggil, ada yang tidak. Loh, kenapa itu nggak dipanggil? Oh, zaman impian guru nggak bener gitu, gitu. Galak gitu ya. Iya, kalau gurunya baik, orangnya santun, baik, pinter ngajar dan lembut kepada murid-muridnya, itu disukai. Oh, itu panggil aja itu untuk digersik semacam penghargaan apa di dalam reuni itu, misalnya gitu. Sebaliknya kenapa itu nggak dipanggil? Jawabannya itu lucu itu. Jawabannya, biar pas jadi guru nggak bener gitu. Itu menyakitkan itu kelihatannya. Tapi toh itu fakta terjadi, kenyataan. Monggo silakan. Yang lain barangkali. Oke, kalau kita bicara mengenai hal tersebut memang begitu panjang dan lebar Ustadz ya, karena juga saya sendiri juga sering berpapasan dan berinteraksi dengan para guru yang mengeluhkan hal serupa begitu Ustadz. Apalagi misal ada satu guru yang ingin merubah sebenarnya dengan lingkungan di sekolah yang katakanlah kurang baik begitu, tapi yang lainnya ini Ustadz yang barangkali belum terbuka untuk juga ikut memikirkan merubah lingkungan ke arah yang lebih baik. Nah, ini kan menjadi satu dilema besar juga Ustadz ya.
Memang kalau dari struktur yang ada mestinya para pelaku pemangku amanah di bidang pendidikan, yaitu departemen yang mengurusi pendidikan, harusnya membuat suatu sistem pembinaan. Mana-mana sekolah itu tidak boleh dilepas. Kadang-kadang ya di swasta, yang kadang-kadang di daerah yang berbenturan dengan persaingan, zonasi dan sebagainya, kadang nggak dapat akhirnya minim segalanya, termasuk kualitas gurunya. Ini diperlukan ada solusi yang komprehensif tentunya, tapi dari fungsi pejabat pemerintah yang mengurusi pendidikan itu mestinya lebih care dan membangun suatu sistem yang baik sehingga terjadi kondusif. Karena apapun terjadi, sekolah swasta ini masih sangat signifikan sekali untuk ikut membangun peradaban dan kualitas peserta didik sebetulnya, yang itu generasi muda yang akan menuntunkan nanti kepada suatu kondisi kualitas bangsa juga begitu. Nah, itu yang satu. Yang kedua, manajemen sekolah itu kalau itu berupa yayasan dan sebagainya, bagaimana ikut membenahi sistemnya, budayanya secara bertahap agar supaya terjadi budaya yang bagus. Tidak perlu mewah sebetulnya, tapi kalau itu cukup, itu yang penting budayanya. Nah, ada sekolah yang sebetulnya biasa-biasa aja secara fisikalnya, tapi budaya yang disitu bagus, sehingga membangun citra. Belalai karena citranya itu connect, hanya gurunya juga baik, terus kemudian muridnya juga cukup banyak berminat di sana, misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian gurunya sendiri tentu ya kadang-kadang kalau di swasta itu repotnya kan tidak bisa full time karena ini dibayarnya juga dengan pas-pasan dan sebagainya. Akhirnya tidak menciptakan suatu healthy condition, jadi kondisi sehat, yaitu kondisi di mana budaya itu terjadi sehat sehingga terjadilah peningkatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perbaikan budaya dan sistem belajar mengajar, sehingga menimbulkan kualitas yang baik. Nah, ini menjadi PR. Kalau ini yayasan itu berada di yayasan besar, mestinya yang bagian ngurus pendidikan itu memiliki fokus untuk dandani yang ini. Jangan dibiarkan secara alami. Sing wis apik biarlah apik, wong pancen dhek kerja apik sing elek ya elek. Enggak. Kita Islam mengajarkan kepada kita bahwa yang kurang-kurang ini perlu disantuni, perlu dibantu, perlu di backup. Semacam kalau dalam dunia umat kita ini kan orang-orang yang duafa miskin itu perlu dikasih zakat, perlu dikasih sedekah, perlu dikasih kemudahan-kemudahan. Sama kalau emang misalkan di kalangan Nahdiyin atau Muhammadiyah atau apa itu, kan tidak semua sekolahnya itu sehat. Nah, yang tidak sehat itu perlu dibenahi, didandani sehingga menjadi sehat, budayanya sehat, bisa kredibel, akhirnya memancing orang untuk masuk ke situ, terus kemudian akhirnya terjadilah suatu budaya yang sehat, termasuk sistem belajar dan mengajarnya seperti itu. Karena ada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin elit mewah dengan ini membayar berapapun orang mau untuk sekolah di situ gitu. Nah, sebaliknya sekolah yang tidak berkualitas budayanya dan sebagainya, kredibilitasnya juga kurang bagus, akhirnya dia malah nyuruh orang ngasih duit untuk nyari murid. Akhirnya yang dapat itu sebagian bagus, sebagian jelek. Ya, cilakanya yang jelek ini akhirnya yang lebih dominan mempengaruhi suasana dan budaya di sana.
ini pengalaman. Nah, jadi itulah yang terjadi. Mudah-mudahan yang kurang-kurang itu yayasannya atau organisasinya itu bisa membantu, pemerintah juga bisa ikut mensupport sekolah-sekolah yang kurang berkualitas ini, sehingga kalau sekolah semuanya punya kualitas, maka yang terjadi sinergi penguatan untuk menelurkan generasi muda yang berkualitas, yang nantinya bangsa kita bisa lebih berkualitas. Ngaten ya. Oke. Monggo, Nah, ada lagi ini mungkin? ada satu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan penutup di pagi hari ini dari nggak menyebutkan namanya, dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tausiahnya mengenai kedudukan ibu sebagai madrasah pertama untuk anaknya. Bagaimana kiat-kiat agar perempuan siap untuk menjadi madrasah untuk anak-anaknya ini? Wah, pertanyaan menarik, Ustaz. Itu pikiran yang bagus dan seharusnya begitu. Karena kalau saya berpandangan, nomor satu yang mempengaruhi generasi muda kita ini, itu berada di dalam keluarga, bukan di sekolah. Nah, pengertiannya kalau kita berpikir secara utuh, bahwa orang yang berkualitas itu tidak hanya pintar matematika tok misalnya begitu, tapi dia memiliki kualitas kehidupan yang baik, ya akhlaknya, ya ketaatannya, ya kesantunannya, ya keramahannya, ya jiwa sosialnya, misalkan senang aweh-aweh, sekaligus dia mau serius untuk belajar, dia suka untuk mencapai target-target untuk mencapai belajar dan sebagainya. Dan ini perlu di backup dari yang paling mempengaruhi, yaitu pihak keluarga. Nah, pihak keluarga itu siapa yang paling mempengaruhi? Ya, gabungan antara suami istri atau ayah dan ibunya. Karena ayah kepala keluarga, ibunya kepala rumah tangga yang setiap hari interaksinya mungkin lebih banyak dengan anak, karena memang tidak banyak yang bekerja. Walaupun sekarang ini suami istri podo kerjane, sehingga yang jadi tumpuan anak pembantu. Ya, itu juga suatu problem tersendiri. Sehingga banyak sekarang titipan TPA, titipan anak itu masuk ke TPA, di situ dididik dengan baik. Lebih baik begitu daripada diserahkan pembantu, misalkan seperti itu. Nah, karena itu perlu ada suatu proses pendidikan keluarga di mana orang tua itu harus memiliki jiwa guru, jiwa teladan kepada anak-anaknya di dalam mengarungi kehidupan masa depannya, baik dari teknis maupun non teknis. Misalkan kesabarannya orang tua atau ibu untuk mendidik anaknya. Nah, ini kalau anak ini begini, nah ini ada contoh cerita dulu begini, cerita begini, ada cerita ini dan sebagainya. Bisa lewat dongeng-dongeng, bisa lewat kasus per kasus, bisa lewat kalau ibunya ditanyain dia bisa jawab dan sebagainya. Karena itu seorang orang tua itu diharapkan juga dia belajar terus, agar ilmunya juga semakin berkembang dan semakin mudah untuk mendidik anak-anaknya. Dan harus memberikan keteladanan. Karena orang tua yang baik tentu kredibilitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan guru manapun. Nah, baru secara teknis di sekolah itu sebagai suatu partnership untuk membangun kualitas anak. Partnership itu suatu sinergi secara partner, secara kerjasama di sekolah maupun setelah di luar sekolah. Yang di luar sekolah ini kan lebih lama waktunya. Nah, maka ada sekolah yang pondok-pondokan itu membuat suatu misi sucinya itu pembelajaran selama 24 jam. Ya, pada saat tidurnya, pada saat bangunnya, pada saat apanya mesti dikondisikan
menjadi pembelajaran yang baik sehingga menjadi budaya atau karakter yang baik, sehingga manakala dia keluar dari proses pendidikan itu dia sudah memiliki suatu kualitas kehidupan yang cukup baik dari berbagai hal, baik ilmu teknis maupun non teknis, termasuk akhlak karimah. Jadi sangat penting, Bu, sangat penting. Itu memang harus diberikan masukan-masukan bagaimana sih cara begini, bagaimana sih orang tua, amanah orang tua untuk mendidik anak, meneladani dan sebagainya. Itu kalau di internet banyak sebetulnya. Tinggal milih aja di mana yang temanya yang seperti itu, dibaca-baca dan sebagainya. Juga mungkin ikut pengajian-pengajian, ikut suatu kursus-kursus singkat atau yang namanya seminar atau apa tentang parenting, tentang bagaimana menjadi orang yang efektif untuk memberikan pembinaan dan sebagainya. Nah, itu luas tanpa batas sebetulnya kalau bisa dicari. Cari yang gratisan pun juga cukup banyak. Sehingga diharapkan peran orang tua, ibu dan ayah itu menjadi pondasi paling dasar untuk tumbuh kembangnya kualitas anak. Baru kemudian yang kedua, partner kita yaitu di sekolah masing-masing. Jadi seperti itu. Sebaiknya kalau kita punya kemampuan, punya apa, jangan disekolahkan di tempat di mana budaya sekolahnya nggak bagus. Cari yang budayanya bagus, walaupun belum tentu itu mewah. Sebab kadang sekolah yang elitnya tinggi sekali, bayarnya mahal, di situ ada budaya yang mungkin kelihatannya bangga di awal, tetapi itu tidak mudah untuk menghilangkan kesan bahwa peserta didiknya akhirnya jadi orang yang manja-manja, yang elit-elit, yang akhirnya mewah-mewah begitu. Begitu suruh makan, suruh apa sing kita nggak berjanji gitu, nggak mau. Dan itu kalau sudah masuk di masyarakat bisa bahaya. Maunya ke level-level yang high semuanya, padahal kehidupan ini penuh lika-liku. Orang yang sudah terbiasa masuk di high level, terus dia melakukan sesuatu yang low level, itu biasanya akan timbul banyak problem. Contoh seperti itu. Maka sekolah yang bagus bukan berarti sekolah yang mewah, tapi sekolah yang memang budayanya di situ bagus. Jadi seperti itu. Termasuk pondok-pondok pilih yang bagus. Monggo. Karena sekarang ini luar biasa. Kalau saya boleh memutar balik gitu, mungkin anak-anak saya itu lebih baik saya sekolahkan di pondok yang memang sudah kita seleksi, pondok yang baik untuk pembelajaran. Seperti itu. Sambil belajar di sekolah formal yang di pondok itu sekarang kan sudah demikian terpadunya. Ya, materi pondokan maupun materi yang sifatnya pembelajaran dari SD, SMP, SMA dan seterusnya itu. Nah, kalau boleh kita memutar balik begitu, nah, itu saja. Mungkin sudah waktunya, Iya, Ustaz, mohon kesimpulan dan juga penekanannya. Nah, penekanannya mari kita terus membina menjadi jiwa guru kita bagi anak-anak kita, anak buah kita, bagi peserta didik kita kalau kita berprofesi guru, sehingga kita terus bisa mencari ilmu tambah berkualitas dan terus punya keinginan untuk mengajarkan, membina, meneladani, membentuk karakter, memberikan ilmu-ilmu pencerahan dalam kehidupan kita, teknis maupun non teknis, sehingga peserta didik kita, anak buah kita, anak-anak kita, orang-orang yang membutuhkan bisa lebih tercerahkan secara kualitas dan kehidupannya akan semakin lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mitra Pas, demikian akhir perjumpaan kita untuk manajemen Islam di edisi hari ini. Terima kasih untuk segala atensinya. Berjumpa lagi di manajemen Islam edisi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.